Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Bersama saya Istiqamah MPD, dosen program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Video berikut ini adalah video pembelajaran pertemuan ketiga. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengembangkan solusi untuk masalah penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Subcapaian pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mampu merumuskan solusi yang relevan untuk mengatasi masalah penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun strategi implementasi solusi untuk perbaikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Latar belakang masalah yang pertama adalah penggunaan bahasa asing di ruang publik berupa tanda, papan nama, dan iklan sering menggunakan bahasa asing. Yang kedua adalah mengurangi kedudukan bahasa Indonesia. Yang ketiga, tantangan penggunaan bahasa Indonesia yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah ketidakmampuan atau kurangnya penguasaan bahasa Indonesia di lingkup yang formal. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama ada masalah utama dan yang kedua adalah dampak dari masalah ini. Masalah utamanya adalah dominasi bahasa asing di ruang publik. Yang kedua, kurangnya regulasi yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia. Dampaknya apa? Dampaknya adalah yang pertama mengancam identitas nasional dan keberagaman budaya. Kemudian juga mengurangi pemahaman publik terhadap informasi-informasi yang penting. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mahasiswa mampu merumuskan solusi yang relevan untuk masalah penggunaan bahasa Indonesia ini. Yang kedua, mahasiswa mampu menyusun strategi implementasi yang efektif dan tepat untuk perbaikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sekarang adalah solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Apa saja? Yang pertama adalah edukasi dan kesadaran publik. Kemudian yang kedua adalah kebijakan dan regulasi. Yang ketiga, teknologi dan inovasi. Nah, yang pertama, edukasi dan kesadaran publik yang harus kita lakukan adalah kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran, kemudian pelatihan bahasa untuk pelaku bisnis dan juga publik. Yang kedua, tadi ada kebijakan dan regulasi. Kebijakan ini ada penegakan hukum yang lebih tegas, kemudian insentif bagi perusahaan yang konsisten menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Yang pertama adalah pengembangan aplikasi atau alat penerjemah. Yang kedua adalah kolaborasi dengan media digital. Selanjutnya adalah strategi implementasi solusi. Yang pertama adalah kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta, yaitu membangun kemitraan untuk kampanye dan pelatihan. Yang kedua adalah program bahasa Indonesia di ruang publik. Kemudian yang kedua adalah penguatan regulasi. Jadi bagaimana meninjau kembali regulasi dan memperbaruinya. Kemudian penerapan sanksi bagi pelanggaran. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi, bagaimana membentuk tim monitoring, kemudian dievaluasi secara berkala. Selanjutnya kita belajar studi kasus yang sukses, ya, contoh dari berbagai negara yang berhasil, contohnya seperti Singapura yang melakukan kebijakan ketat, penggunaan bahasa, kemudian yang kedua adalah negara Jepang yang mengutamakan bahasa nasionalnya sebagai bahasa utama. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik adalah pentingnya konsistensi dan dukungan kebijakan itu sendiri. Sekarang kita masuk ke diskusi dan refleksi. Pertanyaan untuk diskusi kali ini adalah apa saja sih hambatan dalam implementasi solusi yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengukur kesuksesan strategi yang sudah diterapkan. Selanjutnya adalah refleksi. Jadi refleksi bagaimana kontribusi mahasiswa terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Ini menjadi pikiran kita bersama bagaimana nanti
akan ada solusi yang lain yang mungkin akan ditawarkan oleh para mahasiswa di kelas saya ini. Terakhir adalah kesimpulan dan tindak lanjut. Kesimpulannya adalah pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua, tindak lanjut, melanjutkan diskusi dan implementasi program. Yang kedua, mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.